Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Seminggu berlalu dan puji nama Tuhan kita masih dapat beribadah bersama-sama meskipun masih dalam keluarga kita masing-masing. Jemaat dimohon berdiri sejenak. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat silahkan duduk. Mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Kita akan dengarkan ringkasan hukum kasih yang akan kita terima dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita bersama-sama menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 dan 2, Di Muka Tuhan Yesus.
Pagi ini kita akan dengarkan berita anugerah. Berita anugerah akan kita terima dari 1 Petrus 2 ayat 19. Yang demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Setelah kita menerima berita anugerah, kita juga akan menerima petunjuk hidup baru. Sedangkan petunjuk hidup baru akan kita terima dari 1 Petrus 2 ayat 21. Yang demikian sabda Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita sanggupi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2, kami puji dengan riang. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, pada pagi saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh menaikkan segala puji, hormat dan syukur kami atas kasih setia Tuhan. Kami boleh dipersekutukan kembali sekalipun di rumah kami masing-masing. Tetapi semua itu hanya anugerah Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Selalu menyertai, menolong setiap saat, setiap waktu. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan hadir tengah-tengah kami, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan gereja yang ada, baik melalui komisi-komisi, kelompok-kelompok, biarlah iman kami semakin dikuatkan. Kami percaya Tuhan yang selalu mengawal kehidupan kami semua.
Sehingga iman kami selalu diteguhkan di dalam Tuhan, dimampukan di dalam menghadapi situasi kondisi saat ini. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami yang sebenarnya. Yang masih menderita sakit, Tuhan sembuhkan melalui sarana obat apapun, sehingga mereka segera pulih, kuat, sehat, dan sembuh. Yang mempunyai beban persoalan, Tuhan yang melihat keberadaan kami semua, mampukan kami semua untuk mengatasi persoalan kehidupan. Karena Tuhan yang berkuasa untuk mengatasi persoalan kehidupan kami, tak kala kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan juga putra-putri kami yang masih studi, baik dari PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan yang mengasihi putra-putri kami semua, sehingga dapat melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Dan kami percaya Tuhan yang menopang, menolong, memberkatinya. Ya Tuhan, kami percayakan kuasa Tuhan yang mengasihi, menolong kehidupan kami semua. Di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini, kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga iman kami semakin dikuatkan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan pada kami semua, melalui pemerintahan yang ada, di dalam mengatasi persoalan COVID-19. Tuhan memampukan semua yang terlibat, sehingga virus corona dapat segera berakhir dan kami semua segera dipulihkan, beraktivitas, berpelayanan seperti sebelum muncul virus corona. Kami rindu Tuhan yang memampukan kami semua dan yang memberkati kami semua. Semua yang terlibat ambil bagian pelayanan ibadah pada pagi hari ini, Tuhan juga memberkati, menguduskan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan melalui keberadaan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Adapun dasar firman Tuhan diambil dari Mazmur 76 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada kita yang ditakuti. Dalam kita mengaturkan persembahan, kita diiringi dengan KJ nomor 302 ayat 1 sampai 3. Kuberi persembahan. Sambil puji Yesus,
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan bawa persembahan ini dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Oleh kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami. Engkau yang selalu memberkati dan memelihara kami hari lepas hari, sehingga pada kesempatan yang indah ini kami kembali bisa beribadah dengan keluarga kami masing-masing. Satu ungkapan rasa syukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami dengan kesehatan dan rezeki yang begitu indah. Dan sebagai rasa syukur kami kepadamu, perkenankanlah kami mengaturkan persembahan kami ini. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menyucikan, sehingga persembahan ini bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup, talenta dan harta kami sebagai persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, yang penuh kasih, jika pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami semua yang layak untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati dan kiranya Engkau menyertai. Untuk saudara kami yang terkasih, Bapak Pendeta Rusmianto, yang Engkau kasih untuk menyampaikan firman-Mu ini, kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau urapi dengan roh kuasa-Mu, sehingga yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di dalam surga, demikian juga kami yang menerimanya. Berikanlah kebijaksanaan, berikanlah hati yang bersih Tuhan, sehingga pagi hari ini kami bisa menerima sabda-Mu dengan sungguh-sungguh dan senang hati. Kalau terselip dosa Tuhan, kiranya Tuhan mengampuninya. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami. Demikianlah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saatnya kita bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita terima dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, yang demikian sabda Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak cara mempersaksikan Allah dalam kehidupan kita. Tema kita pada pagi hari ini, mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Dalam bacaan di perikop ini, banyak orang yang percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya dan dibaptis. Saat itu kurang lebih 3.000 jiwa. 3.000 jiwa bukan jumlah yang sedikit. Jumlah yang banyak. Orang yang menerima Tuhan Yesus, yang dibaptis, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Mereka bertekun di dalam rumah ibadah. Mereka dengan sukacita. Mereka bersekutu. Mereka senantiasa berdoa dan memecah-mecahkan roti. Itu dilakukan setiap hari. Mereka dengan sukacita. Mereka juga heran apa yang dilakukan oleh para rasul waktu itu. Karena melakukan banyak mujizat yang terjadi. Mereka melihat dengan heran. Pertanyaan kita, apakah mujizat saat ini juga masih ada? Tentu masih ada. Nah, yang hadir pada waktu itu, mereka tetap bersatu. Yang menjadi luar biasa, apa yang menjadi kepunyaan mereka, menjadi kepunyaan bersama-sama. Ini yang menjadi luar biasa. Bahkan ada yang menjual harta miliknya, dibagikan kepada mereka yang membutuhkan atau sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu akan menjadi indah karena mereka melakukan dengan tulus hati.
sambil memuji Tuhan. Mereka disukai semua orang. Tiap hari Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa mencontoh jemaat yang mula-mula atau jemaat awal, akan menjadi indah dalam kehidupan kita saat ini. Karena saat ini hidup diajak untuk, dalam bahasa Jawa, sangkul sinangkul ing bot repot. Atau dalam Galati 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sampai saat ini situasi dan kondisi yang serba sulit dalam kehidupan kita bersama-sama. Ada yang kalau tidak bekerja, tidak makan, artinya ya karena banyak juga orang yang dirumahkan dalam pekerjaan seperti saat ini, hanya mengandalkan pekerjaan. Oleh sebab itu sangkul sinangkul ing bot repot akan menjadi indah di dalam kondisi seperti saat ini. Itu yang dilakukan oleh jemaat awal atau jemaat mula-mula. Mereka dengan sukacita, kepunyaan mereka, kepunyaan bersama. Nah, kalau di dalam kehidupan kita bersama-sama bisa memahami kehidupan kita saat ini, mari kita diajak untuk merenungkan kehidupan kita bersama-sama. Seperti tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Banyak memang saat ini melalui aksi sosial yang dilakukan, baik melalui bantuan sembako, melalui pemberian masker, memberikan bantuan hand sanitizer, memberi bantuan alat pelindung diri atau APD, para sukarelawan, penyemprotan desinfektan, para dokter, para tim medis, semuanya perlu bersama-sama ambil bagian. Kita diajak untuk mendukung pemerintah yang sudah berjuang dengan sungguh-sungguh. Kita pun sebagai warga gereja, sekaligus sebagai warga masyarakat, untuk diajak untuk mendukung bersama-sama agar segera memutus rantai COVID-19 ini segera berakhir. Kita semua tentu rindu dipulihkan keberadaan kita semua. Berbagai sendi saat ini mengalami gangguan,
mengalami keprihatinan. Oleh sebab itu kita diajak untuk bersama-sama menyatakan, mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Ya tentu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bidang, talenta kehidupan kita masing-masing. Dan senantiasa kita diajak untuk selalu mendoakan satu sama lain, saling menopang, menguatkan satu sama lain. Tak kala ada saudara kita yang lemah imannya, yang rohaninya lebih kuat, menopang, mendoakan, menyupport agar dikuatkan. Dan sebaliknya ketika kita lemah, orang lain juga menyupport, memberikan dorongan, mendoakan, dan seterusnya. Sekecil apapun, semua yang menjadi karya nyata akan indah dapat dirasakan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, cara-cara yang demikian itu menjadi sarana dalam rangka mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Bahwa Tuhan tetap mengasihi kehidupan kita bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak pada kita semua tetap bersatu, menyatukan langkah. Karena virus corona ini menjadi masalah kita bersama. Kita mendukung bersama-sama. Senantiasa kita mengupayakan ambil bagian apapun yang dapat kita lakukan. Sekalipun sampai saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi biarlah dengan hati yang gembira. Walaupun kita rindu beribadah di gereja seperti sebelum virus corona terjadi. Tetapi biarlah saat ini kita boleh memahami situasi kondisi saat ini. Pastilah ada hikmah setiap peristiwa yang terjadi. Dan saya percaya pasti Tuhan segera menolong kita, memberkati kita. Tak kala kita tetap percaya, tak kala kita tetap setia di dalam Tuhan. Karena Tuhan melihat keberadaan kita. Tuhan tahu persis apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi persoalan kita, apa yang kita hadapi saat ini. Tetapi pastikan bahwa Tuhan memampukan kita dan tetap semangat bila Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Dan kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Bila firman-Mu boleh menguatkan iman kami, boleh menjadi dasar di setiap kehidupan kami, sehingga kami selalu dapat mempersaksikan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan memampukan kami semua
menjagai, menyertai, dan memberkatinya. Biarlah kami tetap dikuatkan iman kami untuk menghayati kehidupan yang ada di dunia ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih dari awal sampai saat ini dengan keadaan selamat. Apabila di dalam ibadah pada pagi hari ini ada kesalahan serta dosa kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Doa yang jauh dari kurang sempurna ini Tuhan sempurnakan seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 432, bait yang kedua, jika padaku ditanyakan. Marilah kita bangkit berdiri, meneguhkan iman kita dengan mengucap bersama pengakuan iman rasuli. Tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 413,
Bait yang pertama, Tuhan pimpin anakmu.